Negara ini terbentuk dari kompromi politik dan sampai hari ini masih bertahan. Bahkan digadang-gadang akan menjadi negara maju kedua di Asia Tenggara. Inilah negara Malaysia. Siapa sangka dulu Thailand raja pelancongan, sekarang Malaysia ambil alih tahta kedua tahun berturut-turut. Dari kehilangan gelar pulau tercantik di Asia. What? Besar Edgar D. Kagan menyeru lebih ramai pelancong Amerika untuk melihat Malaysia dari dalam, bukan sekadar destinasi pelancongan. Baru wisata Indonesia kalah populer dari Malaysia. Serius, sepanjang tahun. Hai, welcome again to Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar ya? Bersama Sari Ting Ting lagi di sini. Oke, nah Malaysia pernah juga disenaraikan negara paling disayangi di Asia ya. Wow. Oke, nah sampai sekarang pun ramai sekali lah pelancong-pelancong daripada luar negara, termasuk daripada Indonesia ya, jiran-jiran sebelah. Nah, walaupun nilai mata uang ringgit ini sedang mengukuhnya. Contohnya mata uang rupiah ditukarkan ke ringgit hanya dapat sedikit saja ya. Jadi orang Indonesia pun rasa lebih mahal. Tapi walaupun macam itu, tetap still banyak juga, ramai juga orang yang datang ya. Karena mereka mau ya liburan, mau tak mau mereka pun harus mengeluarkan uang yang banyak. Nah, Malaysia adalah salah satu dari tahun 2025 menjadi pelancongan yang paling ramai didatangi. Itu ada yang sudah senerayaknya. Nah, pernah beberapa kali saya reactionkan. Oke, nah kali ini kita akan reactionkan lagi bagaimana pandangan daripada turis-turis asing daripada Indonesia ataupun daripada Mak Saleh sana, orang Amerika. Apa yang mereka katakan? So, jom kita tonton videonya bagaimana. Negara ini terbentuk dari kompromi politik dan sampai hari ini masih bertahan. Bahkan digadang-gadang akan menjadi negara maju kedua di Asia Tenggara. Inilah negara Malaysia. 1963, Inggris menggabungkan Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Tapi ini bukan penyatuan biasa, Sabah dan Sarawak ikut dengan syarat khusus yang tertuang dalam Malaysia Agreement 1963. 2 tahun kemudian, kompromi ini retak. 1965, Singapura dikeluarkan dari federasi. Langka dan hampir tidak pernah terjadi di seluruh dunia. Fakta uniknya, kepala negara ini bukan raja tunggal turun-temurun, tapi dipilih bergilir dari 9 sultan setiap 5 tahun. Satu-satunya sistem seperti ini di dunia. Jadi, kalau hari ini Malaysia masih berdiri, itu bukan karena semuanya sama, tapi karena kompromi politiknya berhasil bertahan. Gimana? Tertarik dengan fakta unik lainnya? Coba komen di bawah. Siapa sangka dulu Thailand raja pelancongan, sekarang Malaysia ambil alih tahta kedua tahun berturut-turut. Dengan 38.3 juta pelancongan asing dalam hanya 11 bulan pertama tahun 2025, Malaysia secara rasmi menjadi negara paling banyak dikunjungi di Asia Tenggara untuk tahun kedua berturut-turut. Satu pencapaian yang dulu hanya dimiliki Thailand. Selama lebih sedekat, Thailand menjadi pilihan utama pelancong dunia di rantau ini. Tapi kini, trend sudah berubah. Malaysia ambil alih tahta dan ini bukan secara kebetulan. Malaysia bukan menang kerana nasib. Malaysia menang kerana strategi pertama, visa percuma 5 tahun untuk pelancong China hingga 2036, kemudian kemudahan tanpa visa untuk India hingga 2026. Dalam masa yang sama, keadaan negara stabil selamat dan lebih murah untuk pelancong juga turut menjadi faktor utama. Kejayaan ini juga hasil dasar visa fleksibel, kempen global agresif oleh Tourism Malaysia dan MOTA, serta penambahbaikan infrastruktur dan airport dan pendekatan mesra pelawat dari ketibaan hingga keberangkatan. Malah, Thailand kini catat penurunan 7% pelancong antarabangsa dan kerugian lebih 10 bilion ringgit hasil pelancongan. Dulu Malaysia dianggap alternatif selamat, hari ini Malaysia adalah destinasi utama. Malaysia bukan sahaja menang dari segi angka, tapi dari reputasi, kepercayaan dan konsistensi. Friends of MCMC demi keselamatan dunia cyber kita.
Dalam langkah memperkukuh hubungan rakyat ke rakyat antara Malaysia dan Amerika Syarikat, Duta Besar Edgard D. Kagan menyeru lebih ramai pelancong Amerika untuk melihat Malaysia dari dalam, bukan sekadar destinasi pelancongan. Beliau berkata penggunaan pengangkutan awam seperti ETS memberi peluang memahami budaya, ritma kehidupan dan kepelbagaian Malaysia seladi dengan persiapan negara menghadapi vizit Malaysia 2026. Look, I think I strongly encourage any American who can to come visit Malaysia. Malaysia is an incredible country. There's amazing things to see. It's got so much going on. It's so dynamic. It's so interesting. And Malaysians are so warm and hospitable. So I hope as many Americans as possible will come visit Malaysia. In the same way, I hope Malaysians can come visit the United States. I think nothing builds understanding, nothing builds cooperation better than visiting each other's countries. And for the Americans who come, I encourage them to take the train. I think it's a great way to travel. I think it's great to drive. It's great to fly. I mean, the key thing is get here and then visit Malaysia. Don't just stay in the cities, but try and travel. Beliau berkata demikian kepada Esrawani di Ibu Negara pada Sabtu. Selain keindahan alam dan kepelbagaian budaya, beliau berkata makanan Malaysia merupakan antara tarikan utama yang tidak boleh dilepaskan oleh pelawat asing. Tambah beliau, kombinasi budaya, sejarah, kawasan luar bandar dan hidupan liar menjadikan Malaysia destinasi pelancongan yang lengkap. Oke, nah wow, disapu bersih oleh Malaysia ya, pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan tahniah luar biasa ya. Semoga makin ramai juga pelancong yang datang ke Malaysia ini untuk melawat ya. Nah, walaupun mata wangnya tengah mengukuh ya, tapi still menjadi pilihan utama. Bahkan orang Indonesia sendiri pernah mengatakan kan, mereka lebih suka datang wisata jalan-jalan ke Malaysia berbanding negara sendiri. Nah, betul, ada banyak sekali saya ada baca dan banyak orang yang review ya, terbaik. Bali kehilangan gelar pulau tercantik di Asia. What? Yang mengalahkan Bali adalah Pulau Phuket di Vietnam. Menggeser Bali yang sekarang turun ke posisi ke-6. Dan penghargaannya itu dari Reader's Choice Award. Posisi kedua itu Langkawi dari Malaysia. Disusul Koh Samui dari Thailand. Boracay dan Palawan dari Filipina. Dan semua itu mengungguli Bali. Jadi untuk para turis, Phuket itu adalah the new hot take. Indah banget alamnya. Sampai September 2025 kemarin aja, itu pengunjungnya udah 6,5 juta. Naik 65,8% dari tahun lalu. Dan ini tuh dinilainya secara keseluruhan. Banyak yang ikut surveinya, jadi ini valid. Gimana dong guys, Bali kalah nih. Harusnya wisatanya tuh lebih diperbaikin lagi, lebih di-manage gitu, biar rapi. What do you guys think about this? Komen di bawah ya. Ini alasan gue kenapa lebih senang traveling ke Malaysia dibandingkan dengan domestik. Selama beberapa kali bolak-balik ke Malaysia, gue belum pernah menemukan tukang parkir liar dan juga pungli. Parkir di sana tuh jelas dan bayar sesuai aturan aja gitu. Kalau kita ke tempat wisata pun cuma bayar tiket aja. Biasanya kan kalau di kita banyak banget punglinya ya. Memang gak di semua tempat sih, tapi gue pernah punya pengalaman di beberapa tempat kena pungli. Selain itu, transportasi di sana pun mudah banget. Jadi kalau mau ke tempat wisata lebih gampang. Kalau kalian ada yang sama kayak gue gak sih? Coba komen dong di bawah apa alasannya. Pariwisata Indonesia kalah populer dari Malaysia. Serius, sepanjang tahun 2023, jumlah wisatawan asing yang berlibur ke Malaysia berada di posisi nomor 1. Disusul Thailand, Singapura, Vietnam, dan Indonesia di urutan kelima. Tercatat 26 juta turis internasional memilih Malaysia, sekaligus memperkuat posisi Malaysia sebagai destinasi paling diminati antar negara ASEAN di Asia Tenggara. Sedangkan Indonesia bahkan tidak mencapai setengah dari jumlah traveler asing yang berkunjung ke Malaysia. Meskipun kenaikan angka wisatawan asing ke Indonesia mencapai lebih 100% dibandingkan tahun 2022. Menurut teman traveling, kenapa traveler lebih memilih liburan ke Malaysia dibanding Indonesia? Tulis opini kalian di bawah ya. Malaysia disenaraikan sebagai negara paling disayangi dalam kalangan 20 negara Asia yang lain. Penyenaraian itu adalah berdasarkan penyelidikan yang dibuat oleh sebuah portal antarabangsa Insider Monkey. Malaysia berjaya berada di kedudukan teratas mengenepikan negara-negara Asia lain ke-11 dan Indonesia tangga ke-12. Menurut portal berpangkalan di New York, Amerika Syarikat AS itu meliputi 15 negara paling dihormati di Asia, 15 negara paling mesra di Asia, 20 negara paling banyak dilawati di Asia, 20 negara paling pelbagai di Asia serta negara paling demokratik di Asia. Berdasarkan rekod itu, Malaysia mendapat markah keseluruhan
0.701 meninggalkan skor negara-negara jiran antaranya Singapura 0.593, Thailand 0.341 dan Indonesia 0.328. Malaysia ialah negara yang paling disayangi di Asia. Menurut portal itu juga, Malaysia adalah negara ke-6 paling demokratik di Asia. Selain itu, Malaysia juga negara ke-5 paling banyak dikunjungi di Asia. Orang ramai menuju ke Malaysia bukan sahaja dapat merasai keajaiban pantai dan kepesatan kota raya, bahkan juga keunikan budaya dan tradisi tempatan yang diisi oleh warga tempatan yang peramah dan mesra. Pengalaman pantai yang menakjubkan dan kehidupan bandar yang mewah, tetapi juga meneroka budaya dan tradisi tempatan yang dipekaya oleh penduduk tempatan yang peramah dan mesra, kata portal berkenaan lagi. Oke teman-teman, nah itu tadi ya, banyak juga videonya. Malaysia adalah salah satu destinasi, apalagi kalau untuk orang Indonesia itu jalan-jalan. Katanya alasan orang ini lebih memilih traveling ke Malaysia daripada ke domestik ataupun Indonesia. Banyaklah sebabnya ya. Satu lagi, tiket pesawat, macam contohnya kalau dari Medan lebih murah pergi ke Malaysia daripada ke Bali ataupun Jakarta karena jaraknya lebih jauh kan dan lebih dekat ke Malaysia. Nah, itu salah satunya. Ada lagi katanya di sini di Malaysia itu tak ada pungli kan. Di Indonesia, orang Indonesia sendiri pun merasakan sana mana-mana tempat pun kena bayar pun bukan sikit kan, mereka itu pungli, mereka tuh minta bayaran yang lebih, apalagi kalau dia itu tahu kita ini orang luar ya. Sesama Indonesia pun boleh dia minta, boleh dia pungli, apalagi orang luar. Tapi bedanya kalau di Malaysia ini, ya itu enaknya di sini itu kalau beli makanan pun ataupun beli barang pun di sini sudah ditetapkan harganya itu sudah ditulis dekat sana. So tinggal kemauan kita saja, kita mau beli atau tidak, gitu. Nah, banyak tempat pun percuma masuk, parking tak bayar ya. Nah, mungkin ada beberapa wilayah juga yang ada parkingnya pun berapa ringgit saja kan, tak ada lebih-lebih. Kalau kamu orang luar, dia lebihkan, tak ada macam tu. Nah, itu yang membuat mereka itu rasa selesa ketika berada di Malaysia daripada di negara sendiri. Bukan menjelekkan, tapi ini adalah faktanya. Sekarang ini juga Malaysia yang paling ramai diminati ya. Padahal Indonesia banyak sekali tempat-tempat yang cantik yang perlu dieksplor kan. Luas tempatnya, banyak yang mau ditengok. Dan murah juga sebenarnya. Tapi kenapa orang lebih memilih keluar negara lainnya? Bahkan setelah Malaysia itu ada Thailand dan juga Vietnam sekarang. Tarikan wisata baru orang pergi ke Vietnam daripada ke Indonesia. Perlu dibenahi nih konsep para wisatawan di Indonesia ya. Dan juga rakyat juga harus ambil pedulilah kan. Kalau tak, perekonomian tidak jalan kalau tidak adanya pelancong daripada luar negara. Saya ada tengok juga kan, di Bali pun sudah berkurang katanya pelancong. Tak tahu Sari betul atau tidak, tapi banyak berita yang mengatakan macam tu. Nah, menurut kalian atau yang baru-baru sini pergi ke Bali memang macam tu ke? Atau hanya di berita saja? Silakan komen. Kita lanjut. Udah tahu belum, ada toko baju dan hijab di Malaysia yang lagi viral banget akhir-akhir ini. Yaps, kemarin aku tuh mampir ke sini, nama tokonya Muaz Tekstil ya. Dan pas aku masuk, ternyata tokonya tuh gede banget guys, sampai ada beberapa lantai. Oke, lantai 1 ada koleksi hijab yang banyak banget, ada yang printed, ada yang pakai beads, ada yang polosannya juga. Terus stok warnanya tuh terpampang langsung di situ, jadi kalian bebas pilih mau pilih yang mana. Ini tuh bisa dicoba dulu ya guys, asal dirapin lagi ya, jangan rusuh. Aku nemu bawal cotton printed atau segi 4 cuma 7 ringgitan aja. Aku lihat-lihat emang orang Malaysia tuh lebih sering pakai hijab motif gitu loh dibanding yang polosan aja. Dalam waktu singkat, ringgit Malaysia naik jadi 4.260. Kok bisa? Jujur ya, hal pertama yang aku rasain sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia itu rasa bangga. Malaysia sekarang kelihatannya makin matang dan berkembang. Negaranya dikelola terasa lebih rapi, tenang, dan penuh arah. Makanya, aku nggak heran kalau sekarang ringgit Malaysia jadi mata uang dengan performa terkuat di Asia. Padahal 2 bulan yang lalu, nilai tukar 1 ringgit itu
masih sekitar 3.900. Dan per hari ini nilai tukar 1 ringgit udah jadi 4.262. Sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, aku bangga dengan perkembangan ini. Soalnya hal ini benar-benar membuktikan bahwa Malaysia serius mengelola ekonominya. Dan kenaikan ini bukan cuma soal angka, dampaknya kerasa langsung. Ketika ringgit makin kuat, daya beli orang Malaysia juga ikut naik. Dan itu artinya satu hal, orang makin sering jalan-jalan dan makin sering traveling. Dan sebagai orang Indonesia, aku tahu betul salah satu tujuan favoritnya kemana ya pasti ke Indonesia. Mulai dari Jakarta surganya belanja baju raya di Tanah Abang, Bandung sebagai factory outlet, udara sejuk dan suasana santai, ataupun Bali sebagai pantai, budaya dan vibe yang selalu bikin rindu. Dan tentu aja ada Jogja dengan kota yang tenang, budaya yang kuat dan orang-orang yang ramah. Jadi jujur aja, ngelihat Malaysia hari ini bukan cuma bikin kagum, tapi juga bikin optimis. Soalnya ketika Malaysia kuat, hubungan antar tetangga juga ikut hidup, ekonomi jalan, pariwisata bergerak, dan yang paling penting kita saling menguatkan. Jadi buat teman-teman dari Malaysia, Indonesia selalu terbuka dan aku nak bercakap satu hal, jom bercuti ke Indonesia sebab kami selalu welcome untuk awak semua. So dengan ringgit yang semakin kuat, ada tak rencana korang nak bercuti dekat Indonesia? Tolong tulis dekat komen ya which part of Indonesia yang korang nak pergi. Petronas Malaysia versus Pertamina Indonesia. Dari kedua tempat itu, apakah ada perbedaan? Petronas Malaysia dulu, ini isi bensin sendiri. Dan untuk tokonya, mesra. Kita lihat ada barang unik apa aja. Pengharum mobil, bentukannya unik. Ada snack mie, namanya Monster. Di Indonesia, gemes enak. Ada Vitagen, mirip Yakult. Mie rasa asam laksa. Wih, Ros, kita beli. Akhirnya keluar. Asam laksa. Oke, itu rasanya asam, gengs. Menarik. 9. Vitagen. Masam apa? 8. Monster mie snack. Bumbu sasetnya kita masukin, dikocok, bisa langsung dimakan. 8,7. Kita masak mac and cheese-nya. 9,5. Sekarang Pertamina Indonesia. Namanya Bright. Kita buat mie ABC ayam bawang. 8. Milk tea. Susunya banyak. 8. BTW aku nemuin cuanki di sini. Bihunnya biru. 8,5. Popcorn. Dibantuin masnya dong. 8. Petronas Malaysia, makanannya mantap. Ever put butter in coffee until today. This is wrong on so many levels. Well, we don't know that yet. Let's try. So I've asked for it sweet. The butter would melt into cream, and it might be a little bit salty. Have you had this before, Ryan? No. No. Oh, really? Oh, that's interesting. Okay. But look, when are you ever going to be able to try it? Okay, let's try. Has it melted completely? Almost. It's sitting at the top. Can you see it? Yeah. Come on over and have a look. Okay, let me try. I'm either going to love this or not. Okay. Oh, that's intense. So maybe the butter is needed. I'm going to finish it because I like it, but Is it a bit too much? Would you get it again? it's a lot. It's a Okay. lot. So I feel like this would be something as a treat, you know, like you would have it. It's a dessert. Oh, it's quite creamy and it's quite. So you've got the sweet, the bitter, and the salt. So you're getting the three flavors in one, but it's good. Like I'm gonna finish it. The more I drink of it, the more actually I'm getting used to it. I would like to try that. Sorry. Okay, here, you try. Okay. Oh, strong coffee. Yes, it's quite strong. That's exactly how I like my coffee. Is it? Yeah, that's exactly how I drink it back home. This is like, it's like me waking up in the morning. This is exactly it. I need to start putting butter in my coffee. Teman-teman, nah itu tadi ya, banyak juga mereka pergi, ada yang beli hijab datang ke sini, dan banyak juga ini mau dekat raya kan, ramai orang Indonesia datang ke Malaysia ini untuk belanja baju kurung, baju Melayu, gitu tadi ya teman-teman. Di Malaysia ini bukan orang Indonesia saja sebenarnya, Mak Saleh tadi itu enjoy makanan-makanan yang di sini. Mina Saleh bawa anak dia pun makan durian ya. Banyak yang mau dinikmati di Malaysia ini.
Nah, jangan hanya di Kuala Lumpur saja, katanya banyak negeri di Malaysia ini yang lain-lainnya patut kalian pergi. Gitu. Oke teman-teman, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. So see you on my next video with me, Sari Ting Ting. Bye.